keseluruhan mujahidin Ansarullah, keseluruhan umat Islam di daerah Kombat 1 Lempu Batang hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin. Barangkali tak ada orang selegendaris Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Laki-laki kelahiran Luwu ini bergerilya melawan pemerintahan Soekarno selama belasan tahun. Hebatnya, tak satupun panglima tangguh yang ditempatkan di Sulawesi Selatan mampu menghentikan perlawanannya hingga 1965. Kahar bahkan masih diingat dengan baik oleh masyarakat di sekitar Luwu sampai hari ini. Satu dekade belakangan, beberapa keturunan Kahar di Luwu terjun ke dunia politik. Tak semuanya sukses. Puluhan tahun silam, dalam laporan bertanggal 28 Oktober tahun 1950, Bernard Wilhelm Lapian, yang saat itu bertindak sebagai gubernur Sulawesi, menyebut Kahar Muzakkar sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan yang telah memupuk perjuangan rakyat terutama di daerah Sulawesi Selatan. Intinya, pada 1950-an, Kahar Muzakkar dihormati kaum gerilyawan dan disambut meriah dengan arak-arakan di sekitar Luwu dan Tanah Toraja. Meski sudah dinyatakan tertembak pada Februari tahun 1965, ada sebagian orang yang masih percaya bahwa Kahar Muzakkar belum mati. Makamnya tak pernah ditemukan, atau pemerintah Indonesia sengaja menyembunyikan kuburannya demi menghindari pemujaan. Pada 1954 pernah ada kabar bohong yang menyebut Kahar tewas. Kabar ini beredar sampai ke Jakarta. Pihak pemerintah daerah Sulawesi melalui Kepala Bagian Politik Kegubernuran Sulawesi, J. Latumahina akhirnya mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengklarifikasi kabar kematian tersebut. Mereka mendengar kabar bahwa Kahar Muzakkar meninggal di Palopo. Sepanjang penyelidikan kami, berita ini belum dapat dibenarkan dan masih terus diadakan penyelidikan, jelas Latumahina dalam surat bertanggal 23 Mei tahun 1954. Menurut catatan Anhar Gonggong, ketika terbetik berita bahwa ia telah meninggal pada 1954, Bintang Timur edisi tanggal 24 Mei tahun 1954 bahkan tidak segera mengutuk kegiatan Kahar Muzakkar sebagai pemberontak dan pengkhianat negara. Surat kabar organ Partai Komunis Indonesia ini malah menulis, di dalam menilai Kahar Muzakkar, kita tidak boleh gegabah. Menurut catatan Kodam Siliwangi dalam Siliwangi dari masa ke masa, 1979, Kahar tertembak pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Usai kawasan di sekitar Sungai Lasolo dikepung dan disisir oleh pasukan Siliwangi, sepeleton prajurit dari Siliwangi di bawah komando Pembantu Letnan 1 Umar Sumarsana ditugaskan mencari posisi Kahar Muzakkar pada tanggal 27 Januari tahun 1965. Usaha itu terlihat pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Dari seberang Sungai Lasolo, mereka melihat ada orang yang mandi dan membawa karaben. Peleton Umar kemudian berkesimpulan, tak jauh dari situ, terdapat perkubuan musuh atau gerombolan. Tiba-tiba pada pukul 16.30, tanggal 2 Februari tahun 1965, terdengarlah sayup-sayup lagu terkenang masa lampau dari sebuah radio, yang dipancarkan dari Radio Malaysia Kuala Lumpur, catat buku tersebut. Menurut pengikut Kahar, lagu tersebut adalah lagu kesukaan Sang Panglima. Pasukan Umar pernah diberitahu, satu-satunya radio di hutan itu adalah milik Kahar Muzakkar. Hal ini ditegaskan lewat informasi tawanan bernama Ali Basya. Penyusupan ke sekitar pondok gerombolan dilakukan oleh peleton dari Kompi D, Batalion 330 Kujang Siliwangi yang dipimpin Umar. Sebelum penyergapan, semua jalur pelarian ditutup di areal posisi persembunyian Kahar. Dini hari tanggal 3 Februari tahun 1965, pasukan Umar mulai bergerak. Menurut catatan Siliwangi dari masa ke masa, ketika tembakan-tembakan dilepaskan, dari gubuk kelima, dari utara, melompatlah Kahar Muzakkar, yang dengan jelas dapat dikenal oleh Kopral II Ilisadeli. Kahar Muzakkar sedang menggenggam granat tangan. Kopral II Ilisadeli pun tak mau mengambil risiko.
Dengan jitu, ia melepaskan tembakan terarah ke dada Kahar yang kemudian tewas seketika. Kabar kematian Kahar sampai ke Jakarta agak telat karena lokasi baku tembak sulit dijangkau. Jenazahnya kemudian dibawa ke Makassar. Panglima Militer di Makassar, Kolonel M. Yusuf, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyaksikan jenazah itu, dan memastikan sendiri bahwa yang mati benar-benar adalah Kahar Muzakar, tulis Atmajis Sumarkijo dalam Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, 2006. Meski begitu, isu Kahar masih hidup tetap ada. Toh, masyarakat tak melihat ada kuburan Kahar Muzakar sampai sekarang. Setelah 1 hari dibaringkan di rumah sakit, kemudian jenazah dikuburkan, hanya sedikit pejabat militer yang mengetahuinya. Baik M. Yusuf dan perwira lain seperti Solihin GP juga enggan memberitahu letak pasti kuburan Kahar. Kahar boleh mati pada tanggal 3 Februari tahun 1965, tepat hari ini 55 tahun lalu, tapi masih ada pengikut Kahar yang masih bergerilya hingga 1970-an di sekitar perbukitan Duri, Enrekang, yang dekat Tanah Toraja. Di sana nama Kahar harum. Daerah Baraka, dekat Kalosi dan Anggeraja, jalan poros ke Tanah Toraja, dulunya jadi markas pasukan Kahar Muzakar. Masyarakat di daerah itu punya bayangan sendiri soal Kahar Muzakar. Menurut cerita dari Hairul, warga Duri yang mendalami sejarah di Universitas Hasanuddin, Makassar, pengikut Kahar seperti Sanusi Daris bersembunyi di hutan hingga 1970-an. Sesekali pengikut Daris turun ke desa-desa untuk mendapatkan makanan. Biasanya dengan isyarat cahaya cermin. Itulah kenapa masyarakat menyebut gunung tempat Sanusi Daris bersembunyi dengan nama Sansudaris, ujar Hairul. Di sini, sebagian orang anggap Sanusi Daris adalah pahlawan, tapi beberapa juga menganggap pemberontak. Menurut Martin van Bruynesen dalam Contemporary Developments in Indonesian Islam, 2013, setelah Kahar terbunuh, Sanusi Daris tetap bersembunyi, hidup di dalam gua. Ketika dia keluar dari persembunyiannya, dia segera ditangkap dan diadili. Dia akhirnya dilepaskan karena intervensi dari Jenderal M. Yusuf. Andi Faisal Bakti dalam Collective Memories of the Kohar Movement, menulis, Sanusi Daris ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1982. Bersama pemimpin senior lain, ia diinterogasi secara brutal dan disiksa selama penahanan 2 tahun dan disidangkan di Makassar. Setelah bebas, Sanusi keluar negeri. Rupanya untuk mencari Kahar, tulis Andi Bakti dalam artikelnya yang dimuat pada buku Beginning to Remember, The Past in the Indonesian Prison, 2005. Sanusi dan sisa pengikut lain tampak yakin bahwa Kahar masih hidup dalam pengasingan. Meski gagal menemukan Kahar, Sanusi berhasil mengorganisir pertemuan dan pendukung di Malaysia. Setelah Sanusi meninggal dunia, Syamsul Bahri alias Syamsul Fatah menggantikan Sanusi sebagai pemimpin Republik Persatuan Sulawesi atau RPS. Setelah pemerintahan Soeharto bubar, menurut catatan Andi Bakti, salah seorang anak Kahar, Abdul Aziz, mendirikan Komite Persiapan Pelaksanaan Syariat Islam atau KPPSI. Selain itu ada pula organisasi bernama Pusat Amanat Referendum Rakyat Sulawesi atau PARAS. Pernah ada seseorang bernama Syamsuri bahkan mengaku diri sebagai Kahar Muzakar, tetapi 37 anggota keluarga besar membantah hal tersebut pada tanggal 17 Agustus tahun 2000. Menurut keluarga, Syamsuri bukan Kahar Muzakar dan Kahar Muzakar sudah meninggal pada tanggal 3 Februari tahun 1965. Intinya, dari apa yang ditulis Andi Bakti, kenangan Kahar Muzakar telah ikut memengaruhi lanskap politik lokal di Sulawesi Selatan. Wallahu a'lam bishawab. Perjuangan cita-cita DI-TII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe channelnya dan dibagikan videonya.
Silahkan tinggalkan komentar, apabila Anda punya ide atau informasi yang bisa kami jadikan konten.